Salam kerahiman. Hari ini 2 Desember. Kita akan baca dari nomor 32, 33, dan 79. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 32. Pada waktu yang lain aku mendengar kata-kata ini. Pergilah kepada muda superior dan mintalah kepadanya untuk mengizinkan engkau setiap hari melakukan adorasi selama 9 hari. Selama adorasi ini, cobalah menyatukan dirimu dalam doa dengan bundaku. Berdoalah dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Maria, dan berusahalah juga dalam waktu ini melaksanakan jalan salib. Aku mendapat izin meskipun tidak untuk 1 jam penuh, tetapi hanya selama waktu luang yang aku miliki sesudah aku melaksanakan tugas-tugasku. 33. Novena itu harus kulaksanakan dengan wujud untuk tanah airku. Pada hari ke-7 novena itu, aku melihat Bunda Allah mengenakan pakaian yang cemerlang di antara surga dan bumi. Ia sedang berdoa dengan tangan terkatup di dada dan matanya menatap ke surga. Dari hatinya terpancar sinar yang berapi-api, sebagian terpancar menuju ke surga, sedangkan sebagian yang lain menyelubungi negara kami. 79. Oh Maria, bundaku dan ratuku, aku mempersembahkan kepadamu jiwa dan ragaku, hidup dan matiku, dan semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan semuanya. Oh bundaku, naungilah jiwaku dengan mantel sucimu, dan mohonlah bagiku rahmat kesucian hati, jiwa, dan raga. Dengan kekuatanmu, lindungilah aku terhadap semua musuh, khususnya terhadap mereka yang menyembunyikan kejahatan mereka di balik topeng keutamaan. Oh bakung nan indah, oh bundaku, bagiku engkau adalah suatu cermin. Dikatakan oleh Yesus, pergilah ke muda superior, minta izin untuk adorasi selama 9 hari. Yesus mengajar Suster Faustina untuk taat pada aturan, walaupun adorasi sesuatu perbuatan baik ya, tapi harus minta izin kepada muda superior. Ini melatih ketaatan, enggak bisa seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Dan di sana Yesus juga minta supaya coba menyatukan diri dalam doa dengan Bunda Maria, bundaku. Jadi Yesus memberi arahan lebih detail lagi kepada Suster Faustina untuk menyatukan diri dengan bundaku. Berdoalah dengan segenap hatimu dalam kesatuan dengan Maria. Bukan doa asal-asalan ya, tapi dipersiapkan sedemikian rupa karena Yesus katakan berdoalah dengan segenap hatimu. Berusahalah melakukan jalan salib. Apa yang dituntun atau yang diminta oleh Yesus itu dengan sangat detail dan jelas. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari, sebetulnya Yesus Tuhan memberikan arahan dengan jelas kepada kita, dan tugas kita adalah melakukannya ya. Dan kemudian Suster Faustina mendapat izin dari muda superior, tapi bukan 1 jam. Kita biasa adorasi ya 1 jam. Adorasi itu ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, ada yang 10 menit, ada yang 5 menit ya, tergantung dari waktu yang mau ditentukan. Aku mendapat izin, tapi izin adorasi tersebut selama aku ada waktu luang setelah tugas-tugasku selesai. Jadi tetap harus mengutamakan tugas dia sehari-hari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Setelah tugas ini selesai, baru kalau masih ada waktu sisa, dia melakukan adorasi. Jadi jangan dibalik, jangan Tuhan karena tugas saya banyak maka saya nggak bisa lakukan adorasi.
Tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina tetap targetnya adalah melakukan adorasi, melaksanakan perintah Tuhan selama 9 hari. Tapi karena Mother menentukan tugas-tugasmu harus selesai, otomatis Suster Faustina melakukan suatu strategi. Tugas-tugas itu harus diselesaikan lebih cepat, sedemikian rupa supaya dia masih punya waktu untuk melakukan adorasi. Masih punya waktu untuk bisa melaksanakan apa yang Tuhan minta. Nah, bandingkan dengan cerita seorang ibu ya. Ini yang berkeluh kesah suaminya. Dia bilang begini, Esther, istri saya sekarang tiap hari kerjanya berdoa aja. Pagi, siang, sore, malam berdoa aja. Ya terus saya bilang, bagus dong, istri kamu berdoa. Bagus, tapi masalahnya dia melupakan semua urusan rumah tangga. Tugas dia sebagai istri, tugas dia sebagai ibu, tugas dia sebagai ibu rumah tangga, mengurus aktivitas rumah tangga. Yang dia lakukan hanya berdoa. Dia nggak ke pasar, dia nggak cuci baju, dia nggak masak, dia nggak setrika baju, dia nggak siapin makanan, pokoknya waktunya habis buat berdoa. Saya pernah tanya ke istrinya, kenapa kamu berdoa seperti itu? Lakukan tugas-tugasmu, kemudian kamu bisa berdoa. Dia bilang, nggak bisa. Saya diminta untuk berdoa. Satu hari itu berdoa terus sampai dia nggak punya waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Dia bilang dia mendapat pencerahan ya. Saya cuma bilang sederhana aja. Kalau kamunya biarawati yang 100% waktunya dipersembahkan untuk Tuhan, melayani Tuhan, mungkin kamu bisa ya berdoa seperti itu. Bahkan menurut saya juga nggak bisa, karena suster di biara pun ada tugas-tugas tertentu ya. Ada yang tugasnya bersih-bersih, ada yang tugasnya nyapu, ada yang tugasnya masak, ada yang tugasnya banyak yang ditugaskan ya. Jadi menurut saya nggak mungkin perintah untuk doa dari pagi, siang, malam itu tanpa dia memperdulikan lagi kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Tapi karena dia bilang dia mendapat pesan harus melakukan itu, jadi dia bilang dia mengutamakan apa yang diminta oleh Tuhan, sehingga dia mengabaikan tugas-tugas dia yang lain. Tapi secara logika saya bilang bahwa Tuhan itu sudah menentukan panggilan hidup kita masing-masing. Ada yang sebagai biarawan, biarawati, ada yang seperti kita, awam biasa, menikah, menjadi istri, menjadi suami, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak, menjadi saudara, menjadi teman, menjadi atasan, menjadi bawahan, di mana itu semua ada panggilannya sendiri-sendiri. Kalau kita sebagai istri, ya kita punya juga panggilan sebagai istri. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri? Apa yang dilakukan sebagai seorang ibu? Apa yang dilakukan sebagai seorang saudara? Jadi ada tugas-tugasnya. Nah, kalau satu hari itu habis untuk doa, menurut saya ada yang nggak benar ya, ada yang nggak pas. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus meminta sesuatu kepada Suster Faustina, tapi tidak bilang harus ini dan melupakan yang lain. Diulang ya, dikatakan minta izin Mother Superior. Mother Superior memberi izin, kamu boleh melakukan adorasi kalau tugas-tugasmu sudah selesai. Itu yang diberikan ya. Jadi tugas-tugasnya diselesaikan dengan lebih cepat. Mungkin mengambil waktu istirahat. Kalau orang lain istirahat, barangkali tidurlah dia yang melakukan adorasi. Di sini mau disimpulkan juga bahwa niat baik, perbuatan baik untuk melakukan adorasi, tapi belum tentu langsung mendapat support dari keadaan sekitar ya. Lanjut. Di dalam novena tersebut, wujud untuk tanah airku, Polandia. Dan di hari ke-7, novena itu 9 hari ya. Hari ke-7 dia melihat Bunda Allah mengenakan pakaian cemerlang di antara surga dan bumi. Bunda Maria sedang berdoa dengan tangan terkatup di dada dan mata menatap ke surga.
Dari hatinya terpancar sinar yang berapi-api, sebagian terpancar menuju surga, sebagian lagi menyelubungi Polandia, menyelubungi negeri kami. Sekarang kita juga bisa mencontoh Suster Faustina. Melakukan novena, berdoa untuk tanah air kita masing-masing ya. Apa yang terjadi di negara kita, banyak hal ya, akhir-akhir ini banyak kejadian. Mari kita sama-sama berdoa supaya ada damai sejahtera di negara kita. Begitu pula dengan waktu itu di tahun awal tahun 1900-an ya, 1930 atau itu terjadi peperangan, terjadi bagaimana Hitler Jerman menguasai negara-negara sekitar. Banyak hal yang dialami di negara Eropa pada waktu itu. Dan di sini Yesus minta kepada Suster Faustina untuk melakukan adorasi. Hal ini pun bisa kita lakukan. Kita lakukan adorasi untuk wujud tertentu. Dan di sini dikatakan wujudnya untuk tanah airku. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon rahmat supaya kita punya relasi yang semakin dekat dengan Bunda Maria. Kita juga mohon Bunda Maria berdoa syafaat untuk kita semua, khususnya untuk tanah air kita, untuk keselamatan rakyat Indonesia, untuk kesehatan kita semua supaya terbebas dari pandemi COVID-19. Dan sebagai doa penutup, saya mau ajak Bapak Ibu berdoa di nomor 79. Kita siapkan teksnya nomor 79. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh Maria, Bundaku, Ratuku, aku mempersembahkan kepadamu jiwa dan ragaku, hidup dan matiku, dan semua yang akan terjadi sesudah kematianku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan semuanya. Oh Bundaku, naungilah jiwaku dengan mantel sucimu, dan mohonlah bagiku rahmat kesucian hati, jiwa dan raga. Dengan kekuatanmu, lindungilah aku terhadap semua musuh, khususnya terhadap mereka yang menyembunyikan kejahatan mereka di balik topeng keutamaan. Oh Bakung nan indah, oh Bundaku, bagiku engkau adalah suatu cermin. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku